Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ajun Apandi. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang paling penting di dalam akuntansi yaitu terdiri dari laporan laba rugi atau ikhtisar laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, sahabat akuntansi, tidak berlama-lama kita akan bahas satu persatu. Untuk membuat laporan keuangan, sebelumnya ada tahapan yang disebut penyusunan kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet yang telah dijelaskan pada langkah sebelumnya. Oke. Ini kertas kerja, ada beberapa kolom. Data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca atau 4 kolom terakhir. Ya, tidak berlama-lama, kita satu persatu kita bahas. Nah, ini laporan keuangan. Yang pertama adalah ikhtisar laba rugi atau laporan laba rugi. Secara singkat yaitu laporan yang menunjukkan berapa pendapatan dan berapa beban selama satu periode, biasanya selama 1 tahun. Dan laporan ini biasanya dilaporkan di tanggal terakhir periode akuntansi, biasanya tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Oke. Seperti contoh yang telah sebelumnya diberikan yaitu ada pendapatan. Ikhtisar laba rugi ini menunjukkan berapa sih labanya selama 1 tahun perusahaan tersebut, atau kalau posisi rugi, berapa kerugian selama 1 tahun perusahaan tersebut. Jadi akan menunjukkan jumlah laba atau rugi selama 1 periode. Itu ikhtisar laba rugi atau laporan laba rugi. Bisa laba, bisa rugi. Kapan disebut laba? Yaitu apabila pendapatan lebih besar daripada beban. Ini bebannya. Kapan disebut rugi? Yaitu kebalikannya. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, atau beban lebih besar daripada pendapatan. Ini pendapatan ini berasal dari kertas kerja atau neraca lajur. Ini pendapatan 21 juta. Kita masukkan ke laporan laba rugi 21 juta. Ini 21 juta. Yang berikutnya, kalau ada pendapatan lain bisa disimpan di bawahnya dan dijumlahkan. Yang berikutnya adalah ini beban. Ya, ini beban gaji. Ini beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban penyusutan peralatan. Ini beban gajinya 3 juta, beban listrik, air, dan telepon 600.000,
beban perlengkapan 200.000, beban sewa 2 juta, dan beban penyusutan peralatannya 1.500.000. Jumlahnya 7.300.000. Kita masukkan ke dalam laporan laba rugi atau irisar laba rugi. 3.600.000, 200.000, beban sewanya 2 juta, beban penyusutan peralatannya 1.500.000. Jumlah beban atau total beban 7.300.000. Jumlahnya simpan di situ, dan pendapatan ini kita kurangkan atau selisihkan dengan jumlah beban ini. Hasilnya simpan di bawah ya. 21 juta ini dikurangi 7.300.000 sama dengan 13.700.000. Ini adalah laba atau laba bersih. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Ini laporan perubahan modal. Selama 1 tahun berakhir pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ada modal awal, ada laba bersih, ada tipe. Itu datanya. Modal awal 50 juta berasal dari kertas kerja. Ini modal awal. Ini modalnya 50 juta, modal 50 juta. Kita masukkan ke ini 50 juta. Laba bersih ini dari sini, dari situ bisa ya 13.700.000, masukkan ke sini 13.700.000, atau di kertas kerja ada di sini 13.700.000. Pripe ya, pripe atau pripe atau pengambilan pribadi 1 juta, ini dari kertas kerja kolom neraca yang ini. Nah, ini ya. Pripe ini, pripe. Biasanya nama pemiliknya siapa, titik-titik itu. Pripe 1 juta. Masukkan ke sini. Laba bersih ini menambah modal. Kalau pripe ya karena pengambilan mengurangi modal ya, atau mengurangi laba bersih. Laba bersihnya ini kurangi pripe. Nah, berhubung laba bersihnya lebih besar daripada pripe, maka hasilnya simpan di sini, disebut penambahan modal. Kalau kebalikannya, misalnya laba bersihnya lebih kecil daripada pripe, maka ini adalah pengurangan modal. Ini bisa ditambah atau bisa dikurangi tergantung jumlah angka laba bersih dan pripenya. Ini menambah ya karena laba bersihnya lebih besar daripada pripe. Modal awal biasanya 1 Januari ditambah penambahan modal sama dengan modal akhir. Oke. Demikianlah sahabat akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Sekarang laporan neraca. Ini neraca. Neraca ini posisi keuangan atau harta utang dan modal, ya, posisi akun-akun real, akun-akun yang nyata pada tanggal tertentu, biasanya tanggal terakhir dari periode akuntansi, biasanya
Misalnya per 31 Desember tahun sekian misalnya. Terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari kas dan seterusnya. Ya, ada di sini kas, perlengkapan, sewa, peralatan, dan ada akumulasi penyusutan peralatan. Nih, akumulasi adalah mengurangi dari peralatan atau harta tersebut. Oke, kasnya ini dari kertas kerja, diambilnya dari sini. Ini kas, ini perlengkapan, ini sewa, ini peralatan, dan yang di bawahnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kita masukkan ke sini, kasnya 45.800.000, perlengkapannya 800.000, sewanya 10 juta, peralatannya 15 juta, akumulasi penyusutan peralatannya 1.500.000, hasilnya yaitu dikurangi 15 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 13.500.000 di sini, dan jumlahkan dengan yang lainnya, ya, kas tambah perlengkapan tambah sewa tambah 13.500.000. Hasilnya adalah 17.100.000. Sekarang kita bahas pasiva. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Utangnya kebetulan ada dua, yaitu utang gaji dan utang usaha. Utang usahanya dari kertas kerja kita lihat, ini utangnya, utang usaha 6.400.000 dan utang gaji 1 juta. Kita lihat ini 6.400.000 dan 1 juta. Ya, kita jumlahkan utangnya. Jumlah utang 7.400.000. Jumlahnya simpannya di sebelah kanannya. Modal berasal dari sini, dari modal akhir. Ini modal akhir 6.700.000, masukkan ke modal yang ada di pasiva. Perhatikan jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Jumlah aktiva adalah 70.100.000. Jumlah pasiva adalah 70.100.000 dan posisinya adalah sama, yaitu balance. Dalam istilah akuntansi adalah balance. Oke, ya, aktiva dan pasiva sama. Itu yang dinamakan dengan neraca. Demikianlah laporan keuangan yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan, ya, yang terdiri dari ikhtisar laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Laporan lainnya sebagai laporan pelengkap atau tambahan, tapi intinya adalah laporan keuangan itu ada 3: ikhtisar laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Baiklah, sahabat akuntansi, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah dipelajari, dan mudah-mudahan cepat bisa. Karena memang contoh ini adalah dibuat sesederhana mungkin supaya yang belajar akuntansi mudah dan cepat bisa. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di bagian komen. Apabila senang dengan konten ini, silahkan klik like, klik subscribe, dan apabila ingin tidak ketinggalan atau ingin notifikasi, silahkan klik loncengnya, gratis. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih telah menonton.
video ini, mudah-mudahan bermanfaat.